Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang berada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini pandemi COVID-19 masih kita alami, sehingga mengharuskan kita tetap tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Namun demikian, dalam kondisi seperti itu, jemaat kita melalui majelis tetap berusaha untuk melakukan layanan ibadah hari Minggu melalui IT. Oleh karena itu, saudara-saudara, silakan mari kita mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman dari rumah masing-masing, dan kita memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Silakan dan selamat beribadah. Tuhan menyertai kita semuanya. Sebagaimana biasanya kita melakukan memberikan persembahan syukur dengan ada 4 pundi. 4 pundi pertama untuk kas jemaat, pundi kedua untuk dana am yang akan kita setorkan ke BPS, dan pundi ketiga untuk diakonia, dan pundi keempat untuk dana saling membantu. Dan untuk penyampaian pundi ini ada 2 alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa langsung ditransfer melalui rekening disertai keterangan dari kita masing-masing untuk peruntukannya. Dan yang kedua bisa diserahkan langsung ke sekretariat gereja setiap hari kerja atau diserahkan kepada koordinator sektor. Nah, saudara-saudara, beberapa peserta jemaat juga sudah dikirimkan dalam bentuk hard copy. Silakan dibaca. Ada diantaranya saudara-saudara kita yang masih di dalam kelemahan tubuh yang perlu kita doakan bersama. Juga saudara-saudara kita dalam kondisi seperti ini juga tetap Tuhan memberikan berkat. Kita bisa bersyukur bersama-sama. Juga kegiatan-kegiatan pelayanan, siapa yang akan bertugas dan lain-lain sebagainya terdapat di dalam keluarga jemaat itu. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan yang akan menuntun kita untuk tetap beribadah dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sembah sujud kami persembahkan kepadamu ya Tuhan di sore hari ini. Ya Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kami, khususnya ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam rumah rohani kita bersama. Melalui Tuhan, Roh Kudus, dan di dalam Yesus Kristus, Allah sudah berkenan membangun persekutuan kita di gereja ini sebagai persekutuan iman. Allah memanggil orang-orang percaya sebagai batu-batu hidup dari rumah rohani kita bersama. Kita sebagai umat yang sudah diperbaharui di dalam penebusan oleh Yesus Kristus menjadi batu-batu yang hidup yang dilekatkan satu dengan yang lain menjadi kesatuan yang erat. Sebagai persekutuan yang hidup, yaitu umat kepunyaan Allah sendiri dan tampak sebagai jemaat atau gerejanya sendiri. Sebagai gereja yang dipanggil
dimaksudkan oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Allah yang besar, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Dan marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Batu Penjuru Gereja. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Dan salam bagimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, sebagai manusia tentulah kita banyak kesalahan dan dosa, baik kepada sesama kita dan terutama kepada Tuhan. Olehnya itu mari dengan tulus kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan telah kami terima. Engkau setia memperdengarkan suara-Mu untuk memanggil kami ke dalam kesucian. Namun kami sering cenderung mengikuti keinginan dan suara hati kami daripada suara Tuhan. Suaramu
kalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik dan mendengarkan suara Tuhan Allah sesuai dengan segala yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hati dan jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau.
ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kemunculan noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita bermazmur dan kita mengucapkan Mazmur 31 ayat 1 sampai ke 9 secara berbalasan. Padamu Tuhan aku berlindung, Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sediakanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang-orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah mendidik sengsaraku, telah memperhatikan kesesatan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Tiap langkah. Dan tangan kasih-Nya membimbing
saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini ada 3 bagian. Yang pertama dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Dan yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, terpujilah Engkau. Kesetiaanmu tidak pernah surut memelihara hidup kami. Engkau juga tetap memperkenankan kami untuk menyembah-Mu dalam segala keterbatasan kami. Pada hari ini, ya Tuhan, hari yang Engkau kuduskan, hari Minggu ini, kami bersekutu dari rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dari Tuhan agar kami mampu memahami sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda kebenaran. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pembacaan kitab yang pertama, diambil dari Kisah Pasal Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 di bawah judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggalkan ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-10. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru Dunia. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah
karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Amin. Kuruk resumangat Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini menjadi batu hidup. Saudara-saudara, tema ini sangat menarik. Seperti apa batu hidup itu? Bukankah batu itu mati? Namun mendahului pembahasan tentang batu hidup, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang sangat sering dinyanyikan di gereja semasa kita kecil. Aku gereja. Lagu ini
adalah lagu sekolah minggu untuk mengenalkan mereka, mengenalkan kepada anak-anak apa itu gereja. Dengan harapan bahwa setelah mereka dewasa akan mengenal dan mengerti hakikat gereja atau gereja yang sesungguhnya. Dalam lagu itu disebutkan bahwa gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan pula meneranya, tapi gereja adalah orangnya. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah semua orang paham bahwa gereja bukanlah gedungnya? Ya, saudara-saudara, umumnya orang awam mengenali suatu gereja dari gedung dan menaranya, bukan karena orang. Mengapa demikian? Ini pertanyaan saudara-saudara. Bahkan bukan hanya orang awam, masih banyak juga orang Kristen sendiri, anggota jemaat yang terjebak dan keliru dalam memahami arti bergereja. Di banyak tempat atau di banyak gereja ada jemaat yang lebih mengutamakan pembangunan gedung gereja daripada gereja sesungguhnya, yaitu orangnya. Mereka mampu menggalang dana bermiliar-miliar rupiah untuk membangun gedung gereja. Sementara biaya pembinaan spiritualitas warganya terabaikan. Biaya pelayanan persekutuan terabaikan. Pelayanan diakonia dilupakan. Biaya pelayanan pekabaran Injil tidak dilirik. Nah, saudara-saudara, itu nyata. Kita bisa rasakan. Bahkan saudara-saudara pernah terjadi di dalam satu jemaat di tempat lain. Karena begitu semangatnya membangun gedung gereja, sehingga timbul pertentangan atau konflik terbuka antara beberapa orang anggota panitia pembangunan gereja. Akibatnya di antara mereka ada yang meninggalkan gereja itu dan pindah ke jemaat lain. Kasus lain juga di jemaat yang berbeda, pernah terjadi seorang anggota jemaat yang meninggalkan gerejanya setelah ditanya kenapa pindah ke gereja lain. Katanya alasannya ruang ibadahnya panas, tidak bagus, kurang representatif. Itu alasannya pindah dari gereja. Saudara-saudara, contoh-contoh kasus yang terjadi di beberapa gereja tadi menunjukkan bahwa memang masih banyak orang Kristen yang kurang memahami hakikat gereja yang sesungguhnya. Akibatnya, karena kurang memahami apa itu gereja, sehingga jemaatnya hanya sibuk dan lebih mengutamakan kegiatan yang lain daripada tugas utama gereja. Lupa membangun persekutuan yang indah, lupa melakukan pelayanan diakonia yang penuh kasih, lupa melakukan pelayanan pekabaran Injil yang berkenan kepada Tuhan, dan bahkan lupa membangun spiritualitas orangnya atau warga jemaatnya. Jadi saudara-saudara, jangan heran jika orang lain mengenali orang Kristen bukan karena karakternya, bukan karena spiritualitas
spiritualitasnya yang kuat. Tetapi orang lain mengenali kita karena melihat kegiatan pelayanan. Saya ulangi, bukan pula orang lain mengenali kita sebagai Kristen karena melihat kegiatan pelayanan kita yang tulus. Tetapi mereka atau orang lain mengenali kita sebagai orang Kristen karena KTP kita. Atau karena kita pernah dilihat masuk ke gedung gereja. Yang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60, di sana dituturkan bagaimana kuatnya karakter spiritualitas Stefanus, orang Kristen pengikut Yesus yang setia. Ketika mengalami penganiayaan yang hebat, ketika ia dilempari batu, dirajam hingga mati, yang membuatnya sangat menderita kesakitan. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, bagaimana kalau kita dilempar batu? Kena percikan batu saja oleh mobil, kena kepala atau kena tangan, itu sakitnya luar biasa. Kalau itu dilempar secara beramai-ramai, bahkan sampai mati, bisa terasa sakitnya kayak apa. Dalam keadaan seperti itu, Stefanus melakukan dua hal yang penting dan luar biasa. Ia memperlihatkan tingkat spiritualitas yang sangat tinggi. Yang pertama, ia berdoa kepada Yesus, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Itu dalam ayat 59. Dan yang kedua, ia memberikan kata-kata pengampunan kepada mereka yang menyiksa dirinya. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan, berdoa kepada Tuhan, berteriak dengan nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Itu yang disampaikan oleh Stefanus dalam ayat yang ke-60. Saudara-saudara, sebagai seorang pengikut Kristus atau orang Kristen, Stefanus melakukan suatu hal yang di luar nalar orang pada umumnya, khususnya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Stefanus memperlihatkan sifat iman yang kokoh, memperlihatkan sikap kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Betapa tidak, saudara-saudara, ketika ia dianiaya dengan sadis oleh orang-orang yang sedang dirasuk amarah, yang meluap-luap, Stefanus tidak melawan, bahkan tidak marah. Dan justru sebaliknya, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon pengampunan bagi mereka yang telah menganiaya dirinya. Saudara-saudara, bukankah ini sikap yang luar biasa? Adakah kita yang mampu seperti itu? Sekali lagi, sikap spiritualitas yang sungguh luar biasa. Levelnya sangat tinggi, hampir menyerupai Yesus. Pertanyaannya, apa yang menjadikan Stefanus mampu bersikap luar biasa seperti itu? Ini patut kita pertanyakan, saudara-saudara. Bukankah ia manusia biasa? Saudara-saudara, ternyata yang membuat Stefanus mampu dan kuat, punya ketekunan yang luar biasa dan kesabaran yang menakjubkan, oleh karena Stefanus
memiliki iman yang kuat, iman yang teguh pada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang membentuk spiritualitas Stefanus. Oleh karena karakter spiritualitas yang luar biasa, Stefanus atau yang diperlihatkan oleh Stefanus, pada akhirnya kematian Stefanus telah membawa berkat, atau dengan kata lain menghidupi bagi banyak orang, dan juga termasuk bagi Paulus yang pada saat itu masih bernama Saulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dalam diri atau apa yang dipertontonkan oleh Stefanus, khususnya karakter dan identitasnya sebagai pengikut Yesus Kristus, identitasnya sebagai orang Kristen, maka Stefanus dikenal orang sebagai orang Kristen. Ia dikenal sebagai orang Kristen karena karakternya, karena kesabarannya, karena spiritualitasnya, bukan karena Stefanus dikenal karena KTP-nya, bukan karena dia bergereja di gedung yang megah. Itulah Stefanus, orang Kristen. Ia adalah batu hidup. Nah, saudara-saudara, maukah kita seperti Stefanus? Itu pertanyaan bagi kita semua. Maukah kita punya karakter sebagai orang Kristen seperti Stefanus? Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, tema kita menjadi batu hidup. Batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Petrus berbicara tentang pembangunan rohani. Atau itukah yang disebut gereja yang sesungguhnya? Petrus berbicara sekali lagi tentang pembangunan rumah rohani yang selama ini di tempat tertentu justru diabaikan, atau dengan kata lain tidak menjadi prioritas. Petrus tidak berbicara tentang pembangunan gedung gereja yang pada zaman sekarang ini justru di beberapa tempat menjadi prioritas. Saudara-saudara, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya oleh Petrus digambarkan melalui metafora bangunan rohani. Ya, kembali ke ayat 5 yang berkata, kamu sendiri seperti batu-batu hidup sedang dibangun sebagai sebuah bangunan rohani. Pertanyaannya, saudara-saudara, saya tahu mungkin saudara-saudara bertanya dalam hati, yang dimaksud rumah rohani itu apa sih? Bagaimana bentuknya? Saudara-saudara, dalam metafora bangunan rohani, yang diutamakan adalah aspek kebersamaan. Kebersamaan dari setiap orang percaya.
yang ada dalam rumah rohani itu. Kebersamaan menjadi hal yang mutlak. Karena jika tidak ada kebersamaan di antara batu-batu yang hidup itu atau antara orang-orang percaya itu, maka bangunan rohani yang akan dibangun itu tidak akan pernah terwujud. Jadi sekali lagi, kebersamaan ini kata kunci dalam bangunan rohani. Saudara-saudara, jika kebersamaannya lemah, maka bangunan rohani atau gereja yang dibangun tidak akan kuat. Tetapi jika ikatan kebersamaan jemaat itu kuat, maka bangunan rohani atau gereja yang dibangun itu akan sangat kuat, kokoh, bahkan megah dan indah. Ya, saudara-saudara, sama seperti batu kali yang dipakai untuk membangun gedung, terdiri dari berbagai bentuk batu yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lancip, tetapi ada juga yang rata, ada yang kasar, ada yang halus. Kita tahu tentunya. Saya rasa kita semua sudah pernah melihat batu kali. Tidak ada batu kali itu yang sama persis. Pasti ada lebih besar atau mungkin sama-sama kecil, tapi pasti ada yang lebih besar lagi. Kalau besarnya sama, timbangannya sama, pasti dia akan berbeda dalam bentuk atau mungkin warna. Itu yang dipakai untuk membangun bangunan atau gedung. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan batu hidup yang berbeda-beda. Ada yang kuat, tetapi ada yang lemah. Ada yang kaya, tetapi ada yang kurang, atau ada yang sederhana saja. Ada yang cerdas, pintar, tetapi ada pula yang kurang pintar, cukup-cukup saja. Ada juga orang-orang percaya itu yang rajin, tetapi ada pula yang kurang rajin. Nah, saudara-saudara, semua apapun bentuk kita sebagai orang percaya, itulah yang direkatkan atau disatukan membangun rumah rohani atau gereja. Jadi antara batu yang satu atau antara batu-batu yang hidup itu ada kontak atau ada hubungan. Dan hubungan itu harus erat. Sekali lagi, harus erat. Kalau kurang erat, maka bangunannya tidak akan kokoh. Nah, saudara-saudara, dalam kebersamaan tadi membangun rumah rohani, tidak ada yang berusaha melepaskan diri dari hubungan atau kontak dengan yang lain. Karena jika seorang berusaha melepaskan diri dari ikatan hubungan itu, maka ia tidak akan berguna sama sekali bagi bangunan rohani itu. Tidak akan berguna sama sekali bagi gereja itu. Sama seperti batu kali. Coba kita perhatikan, jika ada batu kali yang sendirian atau terpisah, satu biji batu kali di jalan raya, apakah ia bisa jadi bangunan? Tentu tidak, bukan? Malah bisa-bisa menjadi batu sandungan yang akan mencelakakan orang lain. Makanya jika ada batu di jalan, batu yang terlepas ada di jalan, di tengah jalan itu, mungkin kita juga pernah melakukannya. Bila dia sendirian, maka batu itu pasti akan disingkirkan, terbuang, dibuang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, seorang warga gereja batu hidup harusnya tidak berusaha melepaskan diri dari persekutuan.
dari rumah rohani. Seharusnya tidak berusaha mementingkan dirinya sendiri. Seharusnya tidak berusaha mempertahankan, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih dibutuhkan dari yang lain, dan tidak berusaha mempertahankan keangkuhan atau kesombongan kita, dan tidak berusaha menyendiri. Jangan juga saudara-saudara, kita datang ke gereja, mengikuti ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu cepat-cepat keluar pulang. Saudara-saudara, sebagai batu hidup warga jemaat, kita harus sekali lagi menjalin hubungan yang erat dengan batu-batu hidup lainnya. Ini kata kunci dalam pembangunan rumah rohani. Tentunya saudara-saudara kita rindu menjadi bagian dari rumah rohani itu. Oleh karena itu, menjadi catatan penting kita harus memperhatikan, kita harus mengusahakan hubungan yang erat, yang kuat dengan batu-batu yang lain. Sekali lagi, janganlah kita berusaha memisahkan diri oleh karena berbagai macam sebab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan, bagaimana seharusnya saya agar dapat dipergunakan untuk membangun rumah rohani itu? Atau dengan kata lain, bagaimana seharusnya supaya saya bisa menjadi batu hidup? Dalam bacaan kita 1 Petrus 2 ayat 4a berkata, datanglah kepadanya. Kepadanya maksudnya siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi batu hidup, pertama-tama datanglah kepada Yesus Kristus. Dan datang kepada Yesus Kristus berarti harus ada pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang pertama yang kita lakukan. Sekali lagi, pertobatan. Dan saudara-saudara, sesungguhnya ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita bertobat, maka sesungguhnya proses pembangunan rumah rohani atau gereja itu sedang terjadi. Ya, memang agak sulit untuk dilihat orang. Seketika itu berbeda dengan gedung. Tapi proses itu bagi kita orang-orang percaya akan kita rasakan. Kita bisa merasakan, betulkah sudah ada gereja di perkumpulan saya? Jangan-jangan seperti dengan perkumpulan orang lain, kelompok arisan, atau kelompok bikers, atau runners, atau kelompok-kelompok yang lain. Sangat berbeda saudara-saudara. Rumah rohani tadi memiliki ciri khas, punya identitas yang berbeda, dan harus dibangun oleh batu-batu hidup, yaitu mereka yang datang kepada Yesus dan bertobat. Nah saudara-saudara, hal yang penting juga bukan sekedar bertobat. Pertobatan itu harus dipertahankan. Setelah pertobatan itu, setelah ada pertobatan, semestinya kita harus menjaga dan berusaha meningkatkan kualitas spiritualitas pribadi. Dengan demikian, ketika kita digabungkan dalam rumah rohani, kita disatukan dalam hubungan yang benar-benar erat
sebagai bangunan rohani, sebagai gereja yang kokoh dan indah. Suatu bangunan rohani atau suatu persekutuan yang memiliki identitas tersendiri. Orang akan melihat sangat berbeda, punya ciri tersendiri. Persekutuan yang memancarkan keindahan, persekutuan yang dilihat orang karena berbeda dari kumpulan lain. Ketika perkumpulan lain mencemarkan dirinya, perkumpulan dalam rumah rohani akan beda. Dia akan terus menjaga. Perkumpulan yang memiliki kesabaran, perkumpulan yang rindu untuk terus bersama membangun persekutuan dan untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan, memberitakan kabar sukacita, itu pengorbanan dan penebusan Yesus di kayu salib. Nah, saudara-saudara, kalau itu yang terjadi, orang akan senang melihatnya dan orang lain tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari persekutuan itu. Itulah bangunan rohani. Nah, saudara-saudara, pertanyaan lain, mungkin kita bertanya, mengapa kita kok datangnya kepada Yesus? Ya, dalam ayat 4 berkata, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Ia memang dibuang manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, saudara-saudara, Yesus satu-satunya yang dikenal oleh Allah. Dengan kata lain, Yesus, ayat ini saudara-saudara ingin mengatakan bahwa Yesus sangat berharga dan tidak ternilai. Ia adalah sumber air hidup. Dan Yesuslah batu hidup yang menghidupkan itu. Dan saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi dikatakan Yesus jugalah batu penjuru dari bangunan rohani itu. Kita tahu saudara-saudara, suatu bangunan itu sangat tergantung dari batu penjuru. Kalau tidak ada batu penjuru, mustahil akan ada batu-batu yang lain. Harus ada batu penjuru, dan itulah Yesus. Dan dialah pemilik rumah rohani itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sangat membutuhkan Yesus. Kita menginginkan Yesus karena dia sangat berharga. Dalam bacaan kita tadi ayat 2 dikatakan sama seperti bayi yang selalu menginginkan dan membutuhkan air susu karena sangat berharga untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup bayi itu. Demikian juga kita. Harusnya kita menginginkan dan membutuhkan Yesus yang sangat berharga untuk pertumbuhan kita, untuk kelangsungan hidup kita, untuk memelihara hidup kita, untuk menjaga kita, untuk menjadi benteng kita. Yesus adalah segalanya. Karena dari Yesus kita mengecap kebaikan demi kebaikan. Jadi saudara-saudara, mestinya melalui firman ini kita tidak lagi akan pergi ke tempat lain. Kita hanya perlu datang kepada Yesus. Dalam pembacaan kita tadi dari Injil Yohanes, bagaimana Yesus bukan saja memperhatikan hidup kita saat ini, Yesus juga sudah pergi menyiapkan tempat di rumah Bapa di sorga. Yesus mengatakan, kemana Yesus pergi, di situ kita pergi. Di mana Yesus berada,
dan Yesus tidak pernah ingkar janji. Jadi pertanyaannya, apakah kita tidak rindu datang kepada Yesus? Saudara-saudara, silakan mari kita merenungkan sendiri, ambil keputusan untuk terus menjadi batu hidup. Dan yang terakhir saudara-saudara, bagaimana supaya menjadi batu hidup? Dalam ayat 1 dari 1 Petrus 2 dikatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, segala kedengkian dan fitnah. Nah saudara-saudara, jika kita datang kepada Yesus, artinya kita harus siap atau bersedia membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tentu kita sudah tahu semua, tapi tidak apa-apa saya mereview kembali apa itu kejahatan. Memang kejahatan di sini dibatasi, terbatas pada amarah yang tersimpan, yang sudah berakar di dalam dada dan siap membakar diri kita untuk merencanakan atau melakukan kejahatan. Sementara yang dimaksud tipu muslihat di sini adalah menipu dengan perkataan, berpura-pura baik, berpura-pura mau membantu, tetapi justru memberdayakan orang lain, licik dengan kata lain, untuk merugikan orang lain. Kemudian apa itu kemunafikan? Itu kebalikan dari kesalehan. Atau dengan kata lain, tidak satunya kata dengan perbuatan. Mungkin rajin beribadah kelihatan gitu, baik, tapi di belakang dia merencanakan sesuatu yang jahat. Itu adalah kemunafikan. Kedengkian apa? Ini biasa orang bilang, susah melihat orang lain senang, susah melihat orang lain sukses, susah melihat orang lain bahagia, dan suka melihat orang lain susah, suka melihat atau senang melihat orang lain jatuh, menderita, dan lain-lain. Kemudian fitnah, apa itu fitnah? Fitnah adalah menuduh orang lain atau mencemarkan nama orang lain dengan menuduh yang sesungguhnya orang lain tidak seperti itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadi batu hidup haruslah membuang sifat-sifat seperti yang tadi. Nah di sini saudara-saudara penting kita pahami apa itu membuang. Membuang artinya ada sesuatu kita buang hanya sekali, tidak 2 kali. Artinya dibuang, dilepaskan, dan tidak diambil kembali. Jangan pura-pura dibuang, habis itu diambil lagi. Itu bukan membuang, menyimpan namanya, menaruh. Oleh karena itu membuang, kalau semua itu dibuang, itu persyaratannya kalau datang kepada Yesus. Kalau belum kita buang ini sungguh-sungguh harus kita pergumulkan, karena ini syarat untuk menjadi batu hidup. Karena ya ada juga orang pernah ditanya begini, saya lihat masih sering minum sampai mabuk ya? Oh enggak, saya sudah buang itu semua. Tapi setelah itu kita lihat datang ke tempatnya, minuman-minuman itu masih banyak di jalan. Setelah ditanya, untuk apa ini? Wah itu nanti disimpan, nanti akan dikasih orang lain. Tapi ternyata setelah pulang, dia minum lagi. Itu bukan membuang namanya, menyimpan. Jadi saudara-saudara, ini juga menjadi perhatian kita. Kalau kita mau menjadi batu hidup, buang. Jangan lagi kita menyimpan itu. Ada istilah orang tomat, bertobat kumat lagi. Nah, saudara-saudara, untuk melakukan itu memang suatu pekerjaan yang sulit untuk membuang sifat-sifat itu, karena dahsyatnya godaan ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita butuh pertolongan Tuhan Yesus. Oleh karena itu teruslah datang dan mendekatkan diri kepada Yesus, batu hidup itu. Dan semakin lama
kita datang, kita terus datang, maka semakin kita akan serupa dengan Yesus dan menjadi batu hidup. Saudara-saudara, tugas utama batu hidup orang percaya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Yesus, yaitu tindakan pengorbanan Yesus untuk menebus manusia. Beritakanlah kabar sukacita itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari kita berdoa menurut doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan rumusan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk ke dalam persembahan. Silakan duduk, para jemaat. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan dari dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 199 bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik diberikan. Berapa yang terhilang tak ku cari.
masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu pada hari Minggu ini. Engkau telah memperkenankan kami menyanyi, memuji, dan memuliakan Allah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah dipakai untuk memuliakan nama-Mu dan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar dan renungkan. Kiranya Engkau akan menyempurnakannya dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman itu akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami, memilih dan memanggil kami keluar dari kegelapan untuk masuk ke terang-Mu yang ajaib. Karuniakanlah hikmat-Mu dan mampukanlah kami untuk menjadi batu-batu hidup, agar dapat Engkau pakai membangun rumah rohani yang kudus. Selamatkan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala keberadaan kami. Engkau melihat kondisi kami, bahkan melihat hati kami. Engkau melihat keluarga kami, rumah tangga kami. Ada di antara kami yang mungkin terpisah dari keluarga oleh karena pembatasan sosial akibat COVID-19. Walaupun kami berpisah, tapi kami percaya dimanapun keluarga kami berada, Tuhan hadir di sana sebagai gembala yang memelihara dan menjaga kehidupan mereka. Engkaulah gembala kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau jugalah benteng perlindungan kami, yang akan melepaskan kami dari segala mara bahaya, melepaskan kami dari kejahatan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa kami, teguhkan dan kuatkan iman percaya kami. Iman percaya kami pada kasih setia-Mu dalam menghadapi kerasnya tantangan sosial dan ekonomi sekarang ini. Mungkinkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada-Mu, sehingga kami mampu melewati dan keluar dari masa-masa sulit sekarang ini. Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berobat jalan. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka sehingga memperoleh kesembuhan. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami terus berdoa untuk jemaat dan juga majelis gereja Toraja yang berada di jemaat Krama. Karuniakan hati sebagai hamba, karuniakan kemampuan
untuk dapat melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Seluruh pelayanan yang memungkinkan kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami berdoa untuk pemerintah kami yang sedang dan terus bekerja keras untuk mengatasi persoalan bangsa yang cukup berat. Karuniakan kesabaran, ketekunan, kemampuan, bahkan kecerdasan, sehingga melalui upaya yang dilakukan, bangsa kami segera keluar dari suatu situasi yang menyengat yang kami alami, bahkan seluruh dunia mengalami saat ini. Kami berdoa untuk para pimpinan kami. Kami berdoa untuk petugas keamanan dan para medis yang tengah berjuang mengatasi masalah bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan, lindungi mereka, jaga kesehatan mereka, peliharakan mereka, juga Engkau menjaga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa kami yang setia memelihara hidup kami, kami akan melanjutkan kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan. Tuhan tolong sertai dan lindungi kami, pelihara hidup kami, sehingga apapun yang kami rencanakan dan lakukan berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kiranya berkenan bagi Allah Bapa kami di sorga. Karena semuanya ini kami mohon hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya persilakan berdiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, yakinlah bahwa Tuhanlah yang akan menjadikanmu batu-batu yang hidup, serta jalanilah hidup di bawah tuntunan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita dalam kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 37B bait 1 dan 3 Batu Karang yang Teguh.